Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman untuk partisipasinya dalam mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan dan mempelajari bersama bagaimana poin penting dan interpretasi dari ISO 14001. Pekan lalu kita sudah mencoba untuk belajar bersama-sama dan mendiskusikan serta mengkaji tentang klausul 4. Pada pekan ini kita akan mencoba bersama-sama mengkaji tentang klausul 5, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan dalam ISO itu merupakan salah satu aspek penting di mana hal tersebut menjadi ruhnya supaya semua sistem yang berjalan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bisa sampai kepada tingkat terbawah. Di sini harus ada komitmen dari pemangku kebijakan, kemudian pimpinan puncak organisasi, maupun personil-personil yang terlibat dalam penerapan sistem manajemen lingkungan itu sendiri. Ada 3 klausul pada kepemimpinan. Yang pertama itu bagaimana kepemimpinan dan komitmennya, kemudian bagaimana kebijakan lingkungan, serta bagaimana peran, tanggung jawab, dan kebijakan organisasi. Ini semua harus bermuara pada penerapan SML dan penerapan kebijakan-kebijakan lingkungan yang sesuai dengan penataan atau yang sesuai dengan tujuan dari organisasi untuk mendukung dalam pelaksanaan sistem manajemen lingkungan. Yang pertama tentang komitmen dan kepemimpinan atau leadership. Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap SML dengan akuntabilitas dari keefektivitasan SML, kemudian kebijakan dan sasaran lingkungannya selaras dengan tujuan organisasi, kemudian memastikan integrasi persyaratan SML dengan bisnis organisasi, komunikasi yang efektif mengenai SML, dan bagaimana kesesuaian persyaratan SML, kemudian mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi dalam keefektifan SML, mempromosikan kegiatan yang berkelanjutan, serta mendukung peran manajemen dalam memperagakan kepemimpinan dan organisasi. Kita akan coba membahas satu persatu tentang penerapan SML ini pada klausul 1. Yang pertama itu tentang akuntabilitas dan dari keefektifan SML. Kalau kita berbicara masalah akuntabilitas, kita berbicara masalah tanda kutipnya kejujuran. Artinya ada hal-hal yang tidak ditutupi terkait dengan pelaksanaan dari SML ini sendiri. Kemudian kebijakan dan sasaran lingkungan ini selaras dengan tujuan organisasi. Ini kalau kita mengkaji dari poin kedua, bahwa kebijakan yang kita buat itu dan bagaimana sasaran lingkungannya itu harus sesuai dengan konteks organisasi yang kita miliki. Jadi yang kemarin kalau kita misalnya bekerja pada industri pertambangan, maka kebijakannya itu harus mengarah pada bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan. Kalau kita misalnya bekerja di industri kimia, maka bagaimana kebijakannya, bagaimana sasaran lingkungannya itu harus selaras dengan dampak aspek yang berada pada industri kimia. Yang ketiga, misalnya memastikan integrasi persyaratan SML ini sesuai dengan bisnis organisasi. Karena biasanya kalau organisasi itu bersifat profit, maka kita akan mencoba mengintegrasikan atau memasukkan berbagai macam persyaratan SML ini yang kita kaji dan yang kita tuntun sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan kepentingan organisasi, sehingga ini tidak membuat organisasi itu merasa bahwa pelaksanaan SML ini adalah hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti itu misalnya. Ini contohnya,
Kalau kita di pertambangan itu kita mencoba untuk mengurangi risiko erosi, mengurangi risiko reboisasi. Mohon maaf, mengurangi risiko erosi atau mengurangi risiko terjadinya degradasi lahan misalnya. Kalau kita sesuaikan dengan bisnis organisasi ini, apakah dengan penerapan tadi reboisasi untuk mengurangi erosi, kemudian remediasi itu untuk pengembalian fungsi-fungsi lingkungan sesuai dengan kepentingan organisasi? Apa kepentingan organisasi yang menjadi tujuan kita, baik dari lingkungan maupun dari segi ekonomis? Kemudian komunikasi yang efektif mengenai SML dan bagaimana kesesuaian dengan persyaratan SML. Karena pemimpin itu merupakan penentu kebijakan, maka dengan adanya pemimpin yang care terhadap lingkungan, maka perlu dibuat forum komunikasi yang efektif sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi terkait dengan penerapan SML ini bisa dijewantahkan pada bagian-bagian di bawahnya. Jadi tidak ada miskomunikasi antara tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi dengan pelaksanaannya nanti yang dilakukan oleh personil-personil SML itu sendiri. Kemudian mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi dalam keefektifan SML ini. Kalau kita kaji dari bahasa ini berarti ada kemungkinan dari pimpinan perusahaan itu dia memberikan suatu pelatihan, memberikan suatu dukungan untuk pelaksanaan dan efektifan pelaksanaan dari SML ini. Kemudian dari hal-hal tersebut akan dilakukan kegiatan berkelanjutan. Artinya jika misalnya kegiatan ini kegiatan A itu berlangsung baik, maka kemungkinan juga akan tetap dilakukan kegiatan A tadi. Kemudian yang selanjutnya itu mendukung peran organisasi, peran manajemen, dan memperagakan kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari bawahan, dan bawahan pun menerima apa yang menjadi kebutuhan dari kepemimpinan. Jadi kalau misalnya pemimpin itu care terhadap SML, maka bawahan pun itu sebenarnya akan ikut terhadap bagaimana tujuan dari pimpinan atau pemimpin itu dalam penerapan SML itu sendiri. Ini contohnya, manajemen itu memiliki komitmen, dia bersifat leadership atau bersifat memimpin, bukan pimpinan, tapi memimpin. Kemudian ada sifatnya responsibility, artinya dia bertanggung jawab dan memberikan arahan-arahan yang terkait dengan penerapan SML, terkait dengan perlindungan dan pengakuan hidup di dalam organisasi. Ini nanti akan dibuat oleh bawahan-bawahannya. Jadi ini perlu dibuat struktur organisasi. Boleh wakil manajemen misalnya, atau boleh nanti personel-personel yang khusus menangani tentang SML itu sendiri. Tetapi dari semua kegiatan-kegiatan tadi itu, pimpinan harus tetap terlibat untuk memastikan bahwa penerapan SML ini dia sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Ini contohnya, misalnya itu tujuan kita itu adalah melindungi lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran. Kemudian memenuhi segala bentuk kewajiban, baik peraturan, perundangan, maupun tentang kewajiban-kewajiban lain. Dan yang ketiga itu biasanya adalah continual improvement atau perbaikan berkelanjutan. Jadi contohnya kalau misalnya perlindungan dari pencemaran itu, kita melindungi lingkungan dari degradasi akibat dari polutan atau akibat dari kerusakan lingkungan. Ini tergantung dari parameter apa yang kita lakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya itu perbaikannya pada tanah yang tercemar, itu kita bisa melakukan dengan remediasi, bioremediasi, baik fitoremediasi maupun bakteria remediasi. Kemudian secara positif berpengaruh terhadap kondisi lingkungan baik lokal maupun regional. Ini lebih kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi untuk mendukung tercapainya tujuan dari SML itu sendiri.
Contohnya misalnya bentuk komitmen yang spesifik itu kayak kualitas air dan daur ulangnya bagaimana, kemudian bagaimana pengukuran dan pengendalian pencemaran udara dan mitigasinya terhadap perubahan lingkungan, kemudian bagaimana pemeliharaan keanekaragaman flora dan fauna, biodiversitas, dan bagaimana perlindungan terhadap ekosistem, serta berusaha untuk memulihkan kondisi lingkungan seperti reklamasi. Pada poin 5.2 ini mohon maaf, organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan lingkungan dalam lingkup SML yang telah ditetapkan. Ada penetapan, ada penerapan, dan ada pemeliharaan. Jadi bukan hanya kita menetapkan tujuan ini yang kita harus lakukan, tapi kita juga harus menerapkan apa yang menjadi tujuan kita tadi dan memelihara supaya tujuan tadi itu tetap bisa berkelanjutan dan tetap dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan tadi itu tidak akan keluar dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini cara penetapannya. Misalnya sesuai dengan tujuan dan konsep organisasi, termasuk sifatnya, bagaimana skalanya, bagaimana dampaknya, bagaimana bagi organisasi. Misalnya sifat itu kayak sifatnya pencemaran air, udara, maupun tanah, misalnya skalanya itu apakah dia memiliki dampak yang besar, kemudian dampak yang kecil, penting, atau bagaimana. Kemudian menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan, kemudian mencangkup komitmen untuk perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran, dan komitmen lainnya yang relevan dengan konteks organisasi. Kemudian komitmen untuk kewajiban penataan, serta yang kelima itu komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kemudian peran tanggung jawab dan kewenangan organisasi. Manajemen puncak itu harus memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan untuk peran itu relevan, ditetapkan, dan dikomunikasikan dalam organisasi. Ini kewenangan berupa dia memastikan bahwa SML itu sesuai dengan persyaratan. Artinya tadi yang kita bahas pada klausul 2 itu klausul normatif, kita memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dalam proses produksi sesuai dengan persyaratan dari pemerintah maupun persyaratan lain. Itu juga sesuai dengan aspek lingkungannya tadi. Misalnya kalau udara, dia mengacu pada peraturan apa. Kalau B3, dia mengacu pada peraturan apa. Kalau misalnya cair, dia mengacu pada peraturan apa. Kemudian ada pelaporan kinerja SML dan kinerja lingkungan kepada pimpinan puncak organisasi. Ini untuk memastikan bahwa laporan dan kinerja tadi itu sesuai dengan tujuan lingkungan yang kita rumuskan bersama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana dokumen dari SML itu sendiri. Bukan yang ini. Ini untuk contoh klausul kebijakan lingkungan. Ini pada kepemimpinan. Misalnya penerapan ISO 14001 ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas sebuah perusahaan dalam memproduksi dan menjaga kualitas lingkungan. Ini komitmennya. Di bawah itu ada paragraf, kemudian narasi bahwa terdapat komitmen dari pimpinan perusahaan atau pimpinan puncak dari organisasi itu, dia untuk memelihara, menerapkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ini bertujuan untuk mencegah pencemaran, kemudian menyempurnakan terus kinerja lingkungan. Ini contohnya misalnya
komitmen itu bisa berupa pengembangan instalasi pengolahan air limbah, kemudian pengurangan timbulan sampah, kemudian penurunan kadar emisi gas buang, kemudian mengurangi penggunaan listrik ini untuk efisiensi energi, kemudian sampai menjaga kualitas mesin atau perusahaan untuk mencegah emisi udara akibat asap buangan kendaraan. Kemudian itu di bawahnya itu harus ada persetujuan. Misalnya ini saya berikan saja contoh Dr. Joko Prayitno itu sebagai direktur utama dari PTX tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.